Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia ke-10. Hari ini materinya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel. Masih sama dengan yang minggu lalu ya. Materinya masih teks fabel, tapi kali ini kalian mempelajari struktur dan kebahasaannya. Ya, mengingatkan apa itu cerita fabel? Cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi. Fiksi masih ingat ya? Fiksi itu adalah hayalan, bukan tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Dalam menulis cerita fabel, kita harus memperhatikan struktur-strukturnya. Sebelum kalian menelaah struktur dan kebahasaannya, sebaiknya kalian sambil membuka LKS dan buku cetaknya untuk mengetahui struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks fabel. Nah, struktur teks fabel itu ada apa aja? Oke, ada orientasi atau pendahuluan atau bagian permulaan, lalu komplikasi, berisi klimaks pada sebuah cerita. Ini adalah masalah, awal mula masalah, komplikasi itu. Lalu resolusi itu adalah pemecahan permasalahan. Jadi di orientasi ini hanya pengenalan ya, ada pengenalan latar, tempat, tokoh, lalu di komplikasi mulai muncul ada sebuah masalah. Dari muncul masalah ini sampai ke klimaks sebuah masalah. Klimaks itu puncak masalahnya, kerumitan yang ada di dalam teks fabel. Lalu diakhiri dengan resolusi, pemecahan permasalahan yang ada, kemudian koda terakhir. Ini adalah pesan-pesan atau amanat yang terdapat pada teks tersebut. Biasanya ini berada di akhir paragraf untuk koda pada teks fabel. Berarti ada 4 ya, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, kita lanjut pembahasannya ya. Nah, struktur teks fabel ini Ibu jelaskan lebih rinci lagi. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berkaitan atau berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut. Baik diantaranya pengenalan tokoh, pengenalan latar itu tempat ya, bisa latar tempat, waktu, suasana, pengenalan background atau tema, dan lain-lainnya. Lalu komplikasi adalah klimaks atau masalah pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Komplikasi bisa diawali dengan pengenalan masalahnya, lalu kerumitan, pada akhirnya puncak masalah. Itu isi pada komplikasi. Kalau dalam cerita fabel, komplikasi ini dalam teks tidak hanya satu paragraf ya anak-anak ya, bisa jadi ada 2, 3, atau 4 paragraf dalam sebuah teks fabel untuk struktur komplikasi. Selanjutnya ada resolusi, pemecahan masalah. Bagian dari teks ini berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dan terakhir ada koda. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita fabel yang berisi pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita itu. Itu koda namanya. Selanjutnya, nah, kita bicara kebahasaan teks fabel. Ada kata kerja. Kata kerja itu menunjukkan suatu aktivitas, itu kata kerja. Misal, memasak, mencari, berjalan, melompat, berlari, itu adalah kata kerja. Semua imbuhan yang berdi itu merupakan kata kerja yang merupakan aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dijalankan. Pada teks fabel biasanya ada 2 jenis kata kerja yang digunakan, antara lain kata kerja intransitif dan kata kerja
transitif atau kata kerja aktif transitif. Bedanya apa? Kalau kata kerja intransitif tidak membutuhkan objek. Objek itu apa? Benda. Objek itu benda. Misal ada kalimat ibu memasak sayur. Nah, setelah kata memasak ada kata sayur, maka kalimat tersebut termasuk dalam kata kerja transitif karena kata kerjanya diikuti oleh objek yaitu sayur. Tapi kalau hanya kalimat ibu memasak hari ini. Nah, kalau seperti itu saja berarti kata kerja kalimat tersebut termasuk kata kerja intransitif. Kenapa? Karena ibu memasak tidak diikuti oleh objek. Hari ini itu bukan objek ya anak-anak, dia adalah keterangan. Nah, kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat seperti kata berhembus, berlalu. Kata-kata tersebut biasanya tidak membutuhkan objek. Sedangkan kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam satu kalimat. Misalnya mengangkat apa, memegang apa, menulis apa, harus ada objeknya yang dipegang, betul? Harus ada objeknya yang ditulis. Nah, selanjutnya kata sandang. Kata sandang dalam fabel yang sering digunakan adalah si dan sang. Pada teks fabel akan kalian temukan kata-kata sandang semacam itu, mulai dari si dan sang. Contoh si kancil, sang kancil, sang harimau. Si dan sang merupakan kata sandang. Selanjutnya, penggunaan keterangan tempat dan waktu. Kalau keterangan tempat tentu menunjukkan lokasi ya. Kalau waktu pasti waktu. Dalam teks nantinya kalian juga akan berjumpa dengan beraneka ragam kalimat yang memberitahukan tempat. Misal di hutan, di dalam rumah, di sungai, di tepi sungai, atau mungkin latar waktu, pagi hari, siang hari, pada saat matahari terbenam, pada saat matahari mulai berada di puncak-puncaknya. Nah, itu adalah contoh keterangan waktu. Selanjutnya, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata hubung atau konjungsi seperti ini sering digunakan dalam teks fabel. Kata lalu, kemudian dipakai menjadi kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Intra kalimat itu berarti kata hubung atau konjungsinya berada di dalam satu kalimat. Misalnya, ibu terjatuh lalu menangis. Nah, dan ketika diakhiri dengan titik kalimat itu, maka konjungsi tersebut termasuk ke dalam konjungsi intra kalimat. Setelah kalimat itu, mungkin ada kalimat baru. Ibu terjatuh lalu menangis, kemudian, ayah menolongnya. Kalimat kemudian, ayah menolongnya itu adalah contoh kalimat atau contoh penggunaan kata hubung antar kalimat. Karena konjungsinya menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Begitu. Sementara kata akhirnya dipakai untuk mengakhiri atau meringkas informasi dalam paragraf. Selanjutnya, yuk kita menelaah struktur teks fabel. Ini ada sebuah teks fabel. Bisa kalian baca. Ini tentang siapa? Perahu daun paman belalang berlayar di sepanjang aliran sungai. Pemandangan di sekitarnya sangat indah ketika perahu itu melewati sungai yang di tepinya dipenuhi oleh tanaman bunga. Tiba-tiba paman belalang menghentikan perahunya. Lalu ia menunjukkan jarinya ke arah 2 ekor kodok yang sedang bercakap-cakap. Kodok-kodok itu sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, bisik paman. Dari mana paman bisa mengetahuinya? Tanya Lodi. Kemarin paman mendengar cerita dari seekor lalat, katanya kita harus berhati-hati
jika melihat 2 ekor kodok hitam yang besar. Seminggu yang lalu, kedua ekor kodok hitam itu telah menghancurkan desa serangga yang berada di sebelah timur. Mereka memangsa anak-anak semut dan telur-telur serangga. Jelas paman. Oke, kalian bisa membaca ini ya sampai akhir. Nah, ibu beri waktu untuk membaca. Jika sudah selesai membaca, ibu lanjutkan. Nah, dilihat anak-anak, pada teks ini strukturnya. Perahu daun paman belalang berlayar di sepanjang aliran sungai. Pemandangan di sekitar sangat indah. Ketika perahu itu melewati sungai yang tepinya dipenuhi oleh tanaman bunga, tiba-tiba paman menghentikan perahunya lalu ia menunjukkan jarinya ke arah 2 ekor kodok yang sedang bercakap-cakap. Satu paragraf awal tersebut yang baru saja ibu baca itu disebut orientasi. Itu adalah pengenalan tokoh. Tokohnya siapa di situ? Paman belalang. Nah, di situ pun dikenalkan latarnya. Di mana latarnya? Di sungai. Nah, itu namanya orientasi. Nah, paragraf selanjutnya yang ibu beri tanda merah itu disebut komplikasi. Komplikasi itu adalah masalah. Permunculan masalah, kerumitan masalah, puncak masalah, itu komplikasi. Setelah komplikasi, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga sama nih teks yang tadi lengkapnya ini Petualangan Lodi, Roro, dan Paman Belalang. Ini adalah judulnya. Nah, dahulu kala di tengah hutan. Nah, itu adalah orientasi. Sampai hampir setiap malam, ini adalah orientasi. Kenapa ini orientasi anak-anak? Karena ini hanya mengenalkan tokoh, mengenalkan latar tempatnya, mengenalkan latar waktunya. Orientasi bisa lebih dari 1 paragraf, bisa juga hanya 1 paragraf. Selanjutnya, benarkah cerita itu kakek cacing? Nah, ini resolusinya. Oh, sepertinya ibu ada kesalahan. Teks ini tidak urut anak-anak. Ini adalah halaman pertamanya. Ini judulnya dan ini orientasinya. Dan setelah teks ini bisa kalian baca nanti. Setelah teks ini lanjut ke teks ini. Nah, tetapi yang bagian merah ini yang komplikasi, bagian yang atasnya 1 paragraf di atas itu masih termasuk orientasi ya anak-anak ya. Setelah komplikasi, orientasi, lanjut lagi ke resolusi. Nah, ini adalah resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalahnya. Silakan dibaca. Ini adalah bagaimana tokoh menyelesaikan masalah yang terjadi atau masalah yang ada. Setelah resolusi, terakhir adalah koda. Nah, di sini pasti ada amanat yang tersimpan. Nih, cacing mengucapkan terima kasih kepada Paman Belalang yang sudah menyelamatkan desa semenjak itu. Paman Belalang tidak menjadi pemurung lagi. Ia menyadari dirinya masih berguna walaupun telah kehilangan kakinya. Setiap malam pun berkebun. Nah, ini adalah kode atau amanat yang akan disampaikan. Begitu. Nah, kita lanjutkan lagi menelaah kebahasaan teks cerita fabel, penggunaan kata kerja. Nah, ini contoh kata kerja transitif. Kakek cacing selalu membuat rumah di lubang tanah. Setelah kata membuat, di belakangnya ada kata rumah. Rumah itu adalah objek. Nah, bendanya. Maka disebut kata kerja aktif transitif. Yang intransitif, contohnya, Lodi dan Roro menari-nari mengikuti irama gitar Paman Belalang. Mengikuti irama gitar Paman Belalang ini bukan
Irama gitar paman belalang ini bukan objek. Kenapa bukan objek? Ciri khas kalimat transitif adalah kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat pasif. Misal, di lubang tanah kakek cacing di lubang tanah rumah di lubang tanah rumah selalu dibuat kakek cacing. Kalimat itu masih nyambung atau kalimat yang bawahnya? Nomor 4, Lodi dan Roro diajak ia naik ke dalam perahunya. Kata kerjanya bisa diubah menjadi di. Kalau yang intransitif tidak bisa, ini akan aneh. Irama gitar paman belalang diikuti Lodi dan Roro menari-nari. Itu akan aneh kalimatnya. Beda dengan kalimat transitif yang diikuti objek. Kalimat nomor 7, mereka mengangkat tubuh paman belalang. Tubuh paman belalang diangkat mereka. Nah, kalimatnya enak kan didengar, beda dengan yang lainnya. Coba lihat yang intransitif kalimat 4. Mereka menyerah kepada serangga. Ketika kalimat ini diubah menjadi pasif, maka kata menyerah akan diubah menjadi diserah. Kepada serangga diserah mereka. Nah, aneh. Begitu perbedaan kalimat transitif dan intransitif. Kalau kalimat transitif diikuti oleh objek, kalau kalimat intransitif tidak diikuti objek. Selanjutnya, penggunaan kata sandang si dan sang. Di sini ada ya, si anak. Kata sandang si hanya ada satu kalimat, sedangkan kata sandang tidak. Nah, pada cerita tadi kakek belalang tidak terdapat kata sandang sang ya, hanya kata sandang si. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan tempat. Banyak ya tadi ya. Dahulu kala di tengah hutan, tinggal di atas pohon. Nah, ini keterangan waktunya setiap malam, yang sehari-hari, suatu hari, nanti malam. Ini bisa kalian baca, kalian pelajari. Kalau misalnya nanti sempat, kalian catat untuk catatan kalian biar kalian punya bahan untuk belajar saat ulangan tidak bingung. Ibu lanjutkan. Nah, kata hubung lalu, kemudian dan akhirnya. Lalu, kemudian dan akhirnya. Ada ya beberapa kata hubung itu pada tadi teks Pak Belalang dan Lodi dan Roro. Pada teks yang berjudul Pak Belalang, Lodi dan Roro. Tadi ada kata lalu, kemudian, akhirnya. Nah, ini ada. Terdapat kata-kata hubung ini. Baiklah. Tadi kalian sudah belajar pengertian teks fabel. Yang ini hanya mengulang karena pertemuan lalu sudah sebelumnya Ibu jelaskan, sudah Ibu kenalkan terkait apa itu teks fabel. Nah, sekarang sambil Ibu ulas lagi, Ibu ingatkan lagi pengertian teks fabel. Setelah itu kalian tadi belajar strukturnya ada 4, jangan lupa: orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Dan ada kaidah kebahasaan teks fabel, salah satunya tadi menggunakan kalimat transitif dan kalimat intransitif, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, akhirnya, ya. Lalu menggunakan kata sandang si dan sang. Oke. Selanjutnya tadi kalian sudah menelaah struktur teks fabel, pada teks fabel yang berjudul Paman Belalang, Lodi dan Roro. Nah, selanjutnya tadi kalian juga sudah menelaah kebahasan teks fabel, ciri-ciri kebahasan apa saja yang ada pada teks fabel yang tadi kalian baca, Paman Belalang, Lodi dan Roro. Iya, setelah pembelajaran tadi kita sudah selesai untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari, jangan lupa dicatat biar kalian tidak bingung dan tidak lupa. Jangan malas mencatat ya. Selamat bertemu, sampai berjumpa lagi di pertemuan Bahasa Indonesia esok hari. Alhamdulillah
tetap banyak belajar ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.